Selamat datang di Generasi Mecin. Apakah Anda bosan dengan hidup Anda yang begitu-begitu saja? Apakah Anda sudah merasa stagnan dalam kehidupan Anda? Gabunglah dengan kerajaan saya dengan biaya-biaya berikut ini. Mungkin itu kali ya yang disampaikan sama kerajaan-kerajaan yang muncul atau keraton-keraton yang belakangan ini lagi jadi pemberitaan di media massa ya. Ada Agung Sejagat, ada Soda Empire, banyak lah. Hari ini saya akan bahas itu di Generasi Mecin, tapi sebelum saya kasih tahu siapa narasumbernya, kita lihat dulu nih videonya ya. Dari Holiday Inn Express Hayam Wuruk Jakarta, Generasi Mecin hari ini. Dari identitas kartu tanda penduduk Raja Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso beralamat di Jalan Mangga 27, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Ketua RT setempat mengatakan pernah dihubungi oleh Toto pada tahun 2012 untuk meminta bantuan mengganti kartu keluarga. Toto juga mengaku kepada warga setempat memiliki wirausaha warung kelontong di wilayah Angke, Jakarta Barat. 2011 sampai 2012 balik lagi setahun kan tuh. Ya, saya bilang udahlah enggak, nanti kamu yang bikin KTP aja, orang itu kemarin sama saya. Udah. Terakhir 2015 itu dia datang lagi mau minta surat domisili. Saya nggak kasih, memang saya lagi di jalan, temu dia di depan. Titisan Kerajaan Majapahit sebagai Raja Keraton Agung Sejagat tengah menjalani pemeriksaan di kantor Polda Jawa Tengah setelah ditangkap karena aktivitas keberadaan Keraton Agung Sejagat yang meresahkan warga. Ya, pertama tentu saya prihatin karena kejadian ini kan bukan kali ini saja, sudah juga sering terjadi dan terus terulang. Ini kembali lagi terjadi dan juga ternyata banyak juga pengikutnya. Pertanyaannya mengapa ini terus terjadi? Pertama memang kehidupan masyarakat bawah itu juga mendapatkan tekanan yang berat akibat kehidupan ekonomi yang terus tidak pernah membaik ya. Jadi kondisi ini juga membuat mereka sangat mudah percaya kalau ada orang yang datang menjanjikan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada keyakinan di masyarakat kita itu akan datangnya Imam Mahdi. Akan datangnya Ratu Adil, akan datangnya Mesia yang membawa suatu kehidupan yang lebih baik. Nah, masyarakat itu yang mendapat tekanan kehidupan berat itu terus mencari kapan hadirnya satu keadilan itu, kehidupan yang lebih gemah ripaloh jinawi itu, kehidupan yang menghadirkan keadilan bagi mereka gitu. Nah, jadi setiap muncul orang-orang yang menamakan diri, apakah dia raja, apakah dia orang-orang pintar atau apa saja, masyarakat itu dengan mudah percaya. Nah, inilah fenomena di masyarakat kita dan paling mudah itu terjadi di desa-desa. Mengapa? Karena kehidupan mereka seperti yang kita sebutkan susah,
juga pendidikan mereka itu kan sangat terbatas. Belum lagi lingkungan pergaulan mereka itu ya dari waktu ke waktu hanya di situ saja. Nah, pada saat yang sama kurangnya hadir orang yang memberi penyadaran pada mereka, pencerahan pada mereka, memberi optimisme pada mereka. Akhirnya mereka hidup dalam kungkungan tradisi dan terus mimpi akan hadirnya Ratu Adil di kalangan mereka untuk membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Selamat datang di Generasi Mecin. Tadi dibuka dengan video-video yang mungkin beberapa orang komedi, tapi kayaknya harus kita pikirin serius. Jangan-jangan itu yang benar lagi. Makanya hari ini saya ngedatengin dua narasumber saya yang juga valid untuk membahas ini. Kita dari Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasim ya, ini daerah yang cukup strategis juga di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Saya kedatangan dua narasumber saya. Yang pertama ada Bang JJ Rizal. Halo Bang, sejarawan nih, pas ini sejarawan kita valid lah, bisa dipercaya lah obrolannya lah ya. Dan yang selanjutnya ada Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Ini saya sebagai apa ya? Kalau mantan menteri kayaknya nggak enak ya? Nggak lucu ya? Ya. Sebagai yang ngerti sejarah-sejarah dari daerah Jawa juga lah ya, berarti Pak Roy Suryo ya? Kebetulan memang salah satu keturunan ya? Ya, tapi saya nggak perlu ngaku-ngaku aja. Nggak perlu ngaku-ngaku aja. Oke, ini sebagai yang, kalau Pak Roy Suryo kita udah ngeliat banyak rekamannya juga di beberapa TV sebelah ya, yang udah ketemu langsung juga dengan pelaku dari Sunda Empire ya, tapi ya. Itu tanggapannya per hari ini gimana Pak? Terus terang saya malah justru kasihan. Kasihan ya? Iya, kasihan. Kasihan tapi bukan kasihan ke dia juga. Samping kasihan ke dia, kasihan seluruh rakyat Indonesia yang menontonnya. Iya benar. Jadi beberapa kawan-kawan saya bilang, waduh ini bisa-bisa putra-putrinya nanti nggak mau belajar sejarah lagi. Karena sejarah dibolak-balik. Jadi cocok nih ada Mas Rizal ini. Nanti bisa cerita sejarah yang benar. Karena salah satu bukti aja bahwa teman dari Sunda Empire itu kan mengatakan di salah satu live dan juga di rekamannya banyak di mana-mana mengatakan dia bagian dari NKRI. Tapi NKRI bagian dari dia. Kemudian dia bilang yang sangat-sangat tidak masuk akal adalah PBB didirikan di Bandung. Itu ya. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal. PBB akhirnya saya tanya kan pada saat off air, kapan didirikannya? Dia nggak ngerti. Oktober tahun 45 dia nggak ngerti. Sidang pertama kapan? 10 Januari 46 dia juga nggak ngerti. Sidang pertamanya di mana? PBB itu sidang pertama di London, di Westminster Church di daerah sana. Dia pun nggak ngerti. Saya bilang Bandung. Jadi menurut saya kasihan rakyat Indonesia kalau kita tidak membenarkan ini, tidak meluruskan ini. Saya penasaran juga sih, sorry Pak, karena udah ketemu sama orang yang langsung, itu proses rekrutmen isu Sunda Empire itu kayak gimana sih cara ngeyakinin orangnya gitu? Terus terang saya nggak tahu, dan anehnya juga selain Sunda Empire, kan kita kemarin barusan kaget adanya Keraton Agung Sejagat itu. Iya, kalau itu kan sudah jelas sudah mengaku, tapi udah mengaku. Tapi lucunya pada saat awal sebelum mengaku, pas Toto itu rajanya itu tadi ngaku juga dia bagian dari Sunda Empire. Ini kan menjadi jangan-jangan mereka ini punya satu sindikat. Ya, pemikiran yang mungkin belajar sejarah, tapi karena belajar sejarah itu meloncat-loncat, ya. Contohnya ini ya. Mas Toto itu kan maaf ini saya harus bilang, kan kemarin Polda DIY barusan menemukan makam hasil dia sama si permaisurinya itu. Nama anak makamnya itu Cakradara. Nah, Cakradara ini memang salah satu keturunan Majapahit. Ada namanya Cakradara bintu Mapel. Mas Rizal tahu lah itu tahun 1390 berapa gitu ya. Nah, jadi dia tuh mungkin mau belajar sejarah, tapi konslet dikit gitu ya. Terus loncat-loncat kayak Sunda Empire. Dia cerita dia bagian dari panitia 17. Yang ada dari Alexander Agung dari Alexander the Great ya kan, terus sampai dunia itu nanti mau dikembalikan lagi, semua itu harus kembali ke dia, ke Sunda Empire pada tanggal Agustus tahun 2020 ini. Jadi terus terang ya kita terima kasih ini kami berdua diundang untuk ya cerita untuk ya paling enggak mulai
orang berpikiran sehat lagi. Ya. Oke. Logika Paling nggak gini, kalau mungkin kebanyakan mecin itu. Mecin dalam arti mecin, sebenarnya ya. ini. Kalau saya concernnya gini Pak, kayak kasusnya yang Agung Sejagat itu kan orang Jakarta yang konon katanya minjem uang, pergi ke daerah, kemudian meyakinkan orang untuk rekrutmen dengan membayar sejumlah uang gitu. Ya, Makanya tadinya bikin MLM dulu di Jogja, ya namanya DEC, Jogja Development, terus menggerakkan itu, terus modal tapi gagal. Terus makanya karena dia nggak percaya di Jogja, dia lari ke Purworejo. Kebetulan Purworejo itu tidak ada peninggalan sejarah keraton. Ya, kalau dia misalnya bangun di Solo, bangun lebih misalnya gampang dibantah ya? Iya, gampang dibantah. Bangun di Magelang seputaran Borobudur atau bangun di mana mungkin akan Cirebon, apalagi itu akan banyak. Tapi karena Purworejo nggak ada daerah itu, dia mudah meyakinkan. Dan mungkin ini kalau psikolog atau sosiolog bilang, masyarakat sana mungkin juga menginginkan, siapa tahu ya memang di Purworejo itu bisa ada kerajaan. Gitu. Apalagi niat banget sampai kayak ada prasastian dan lain-lain ya. Ini kalau Bang Rizal, sebenarnya kejadian kayak gini tuh udah pernah ada atau baru muncul di 2020 kayak sekarang sih, orang-orang yang mengaku dari turunan raja dan lain-lain? Kalau dari sejarawan sendiri pernah mendengar kayak gini-gini nggak sih Bang? Ya, ini kasus yang banyak di dalam sejarah kita, bahkan ada banyak ya sebenarnya istilahnya itu namanya revivalism gitu ya, artinya pembangkitan kembali. Jadi kalau kita dengar misalnya Sunda Empire itu menyebut imperium-imperium besar, menyebut term-term yang hidup di dalam sejarah, walaupun sejarah yang disebut itu tidak bisa kita perbandingkan dengan accepted history atau sejarah yang sudah diakui kebenarannya. Jadi kita tidak bisa mengukur kebenaran sejarah yang dituturkan oleh gerakan revivalism ini dengan sejarah yang kita pahami, dengan historiografi yang berkembang, karena semua berada di luar itu. Nah, sebenarnya riset tentang gerakan revivalism ini pernah dibuat justru oleh sejarawan yang menjadi tokoh utama perintisan penulisan sejarah nasional Indonesia, namanya Pak Sartono. Jadi dia melihat sebenarnya, mengevaluasi sekaligus gitu ya, kenapa sih muncul gerakan revivalism ini. Dan yang menarik menurut saya adalah gerakan revivalism ini muncul justru di saat-saat harapan-harapan itu kekandasan. Iya, jadi justru ada fenomena besar. Kalau misal kita omongin kerajaan Sunda atau sekarang tiba-tiba namanya Sunda Empire gitu, itu sebenarnya bukan fenomena yang baru. Tahun 1870 sampai tahun 1871 itu pernah muncul di Jawa Barat gerakan revivalism yang sentralnya tuh pada satu sosok perempuan namanya Nyai Acia itu. Nah, Nyai Acia itu mendapat Ini di Sunda ya? Ini di Sunda, dan dia mendapat bukan wangsit titah itu dari seorang laki-laki Muhammad Hasan namanya, dan mereka akan membuat kerajaan Sunda begitu. Nah, 1870 dan 1871 kita harus ingat, tahun 1870 itu berakhirnya sistem tanam paksa. Dan sistem tanam paksa itu paling eksploitatif di tanah Sunda dan menimbulkan kemiskinan yang akut bahkan sampai hari ini. Nah, jadi kemiskinan, kemudian hidup yang semakin rumit begitu ya, harapan-harapan yang semakin tidak kelihatan di masa depan, itu menjadi ruang yang subur untuk orang mengingat kembali kebesaran masa lalu. Itu makanya disebut revivalism. Berarti target yang mudah ya, dalam kata mudah itu proses untuk rekrutmennya orang-orang yang memang sedang membutuhkan harapan, golongan kelas bawah mungkin. Iya, dalam situasi kayak begitu kan orang perlu orang perlu eskapis ya, perlu ruang untuk lari dari kenyataan-kenyataan. Dan dalam eskapisme itu orang akan bicara tentang hal-hal yang seperti tadi dituturkan, tentang kebesaran, kemegahan, sesuatu yang kalau kita melihat itu dianggap tidak normal, tapi sebenarnya itu gambaran dari keresahan sosial yang muncul dalam bentuk aktivisme psikologi sosial, patologi sosial, tapi itu cerminan dari kondisi sosial kita yang
krisis, yang sakit begitu. Berarti ada PR pemerintah juga harus hadir di sini. Iya. Nanti kita bahas dulu deh, kita tungguin ada yang mau masuk dulu nih dari Holiday Inn Express Jakarta, Wahid Hasim. Kita sambil ngopi-ngopi Pak. Sambil ngopi-ngopi Bang, mantap. Ini apa aja nih Mbak? Ini kopi semua kayaknya nih basicnya nih. Oke. Kopi semua, ini apa bedanya ini? Berarti Ini nggak ada sama- yang asli ya? Kopi semua ini ya? Aduh bukan Pak. Ini meriah-meriah nih ya. Apa bedanya nih? Ini sama ini. Kalau yang sebelah sini Ini? namanya Crown, itu coffee brown sugar. Coffee brown sugar. Ini? Sebelah sana Ini ada bobanya ya? Apa sih itu? itu grass jelly. Oh, grass jelly, cincau. Oke, ini Lalu yang sebelah situ ada salted caramel. salted caramel. Silakan Pak Roy sama Bang Rizal. Kalau yang boleh- panas-panas nggak ada ya? Yang panas-panas ada juga nanti boleh. Silakan dipilih. Saya yang paling sederhana aja lah. Oke, lo mas yang dulu. ada yang, Simbol Rexel lah. yang paling mewah yang Aku ini deh, pilih Pak Grace Roy. Natali lah. Salah dong. Salah dong. Itu mah partai. Pilihnya yang cakep nih. Kita ngobrolin lagi habis ini soal kerajaan-kerajaan fiktif yang sungguh komedi di Januari ini. Ada satu video yang saya lihat dari postingan Pak Ganjar ya, di situ ya juga lumayan komedi tuh. Karena lokasi dari Kerajaan Agung Sejagat katanya mau dibikin lokasi wisata. Ada, silakan lihat di Instagram Pak Ganjar ya. Kita balik lagi di Generasi Imagine abis yang satu ini.